ada 6 bulan yang mendapat prioritas khusus. 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Syaban, 4 Ramadan, 5 Syawal, dan akhir bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ke Muharram ini dekat, tapi kalau Muharram ke Dzulhijjah jauh. Sama dengan bapak begini, kalau udah pasar Minggu ke pasar Senin dekat, tapi dari pasar Senin ke pasar Minggu jauh. Percaya kan? Kalau Muharram ke bulan haji dekat, tapi kalau bulan haji ke Muharram, kalau bulan Muharram ke haji jauh. Muharram ke haji dah, bulan Badrul Qadar ke haji dah, ke Muharram dekat. Sama dengan pasar Minggu ke pasar Senin dekat. Tapi kalau ke pasar Senin, pasar Minggu jauh, harus melewati pasar Selasa, pasar Rabu, pasar Kamis. Makoba di bulan ini Bapak unik, nanti menarik. Seorang anak muda itu kerjanya gembala unta, padahal dia waktu lahir aja udah beda pada kita seperti itu. Tapi tidak menandakan bahwa itu dia beda dengan yang lain. Syabul Qadir itu lahir 1 Ramadan, Bapak. Lahir 1 Ramadan, cuma kelebihan Syabul tidak pernah nenek, mimi cucu apa susu ya. Di siang hari dia nusunya, neteknya setelah maghrib. Tapi kenapa anak kita Bapak lahir imsak sampai maghrib netek terus? Habis maghrib bapaknya datang minta gantian tuh, bebek itu kerjaan. Umur 18 tahun, saya Abdul Qadir masih membuka otak, tiba-tiba otak ngomong, Abdul Qadir, kami itu ditambah dunia bukan untuk pelihara aku, untuk balak. Aneh, lihat otak bisa ngomong. Kalau bulan bisa ngomong, nyanyian siapa? Tuh, apa lo? Nanya Dusumbang. Baliklah ke rumah ngomong kepada emaknya, Ibu, tadi saya di jalan lagi bawa unta ngomong gimana? Saya ini diciptakan bukan untuk mengembala unta. Kalau begitu saya pengen menuntut ilmu, Ibu kemana? Ke Baghdad. Coba kota Baghdad, kita kota bentuk kota ilmu Pak, kota 1001 malam, termasuk lakon Abu Nawas juga di Baghdad. Kenal Abu Nawas? Jadi doang siapa gitu. Apa lah? Gunung konsekuen Bapak kenal di mana sih ya? Abu Nawas. Jadi di Baghdad itu ada manusia selain Nabi yang dihormati Bapak. Satu waliullah bernama Abu Nawas itu walinya aneh, ibadahnya ketahuan, nyeleneh. Bahkan suatu saat ketika raja ngajak dia, itu Abu Nawas jalan di belakang kemana aja, dan ketika buat air besar, rajanya di hilir, Abu Nawas di hulu. Domelin, kurang ajar kamu. Oh, ngebayangin saya kata Tuan Raja Harun Rasid. Tuan Raja jangan marah. Setiap Tuan Raja jalan, saya pasti ada di belakang Tuan, termasuk saya juga. Ketai-tainya hormat baik. Makanya hormat ke guru itu bukan sebatas orangnya, kotorannya aku jangan diinjak sama lu. Nah ini ya, kotorannya pun jangan. Ini contoh Abu Nawas. Sampai tainya aja nggak mau diduluin tai badannya. Ji, tahu Ji, kalau orang sana bilang Ji itu dapat aja. Nah, saya Abdul Qadir akhirnya ngomong, Ibu, saya mencari doa Ibu, saya menuntut ilmu. Ibunya tahu dia punya anak semata wayang. Semata wayang juga luar biasa. Ibunya sudah tua lagi. Kenapa sudah tua? Kira si Abdul Qadir waktu lahir kalau udah ibunya umur 60 tahun. Kira-kira ada di kulit. Nenek-nenek hamil.
ada pasti diminta nomor buntut. Ya nenek-nenek hamil Pak. Dan ibunya tahu bahwa si Abdul Qadir itu orang soleh. Baik kalau begitu, untuk persiapan berangkat pesantren kalau pondok sekarang, ya ambillah uang peninggalan bapaknya. Berapa? 40 dinar. Bapak, ibu tahu 1 dinar berapa uang kita? Udah pernah tahu, udah bayar. Itu real. Dinar itu Pak En dibuat dari emas 3 juta. Kali 40 berapa? Ke sini 20 juta. Uang logam dari emas disimpan di mana? Di kerek, di bawah kerja, dijahit. Untuk apa? Untuk persiapan di mana biaya di tempat besar. Jangan aneh Bapak kalau pondok selalu pakai duit. Jangankan pondok, mau berak pakai duit, mau kencing. Kenapa kalau berak 5.000? Bila orang berak masih kencing, orang kencing belum tentu. Ini dalilnya Bapak. Kencing 2.000, berak mah 4.000. Loh, kenapa? Orang berak pasti pipis, orang pipis belum tentu beraknya. Dalam hal kenegaraan, setiap veteran pasti pabrik. Setiap pabrik bukan veteran. Veteran itu tentara perjuangan sebelum kemerdekaan. Tapi pabrik angkatan 66, angkatan Babelu, gitu ya. Angkatan 6. Nah, ada pabrik, ada veteran, ada kakek-kakek, ada kakek. Kakek-kakek pasti kakek belum tentu kakek-kakek. Gua udah jadi kakek, belum kakek-kakek. Bang Soloni udah jadi kakek, tetapi belum kakek. Tapi kakek-kakek pasti nenek-nenek, pasti nenek belum tentu. Tuh harus pintar dikit ya. Akhirnya berangkatlah, kata dia, kamu ke sana ikut bareng aja rombongan kafilah pedagang. Berangkatlah dari pulang campur rombongan kafilah di pertengahan jalan hampir mendekati kota Baghdad, namanya Hamdan. Hamdan itu kalau di kita dulu daerah Serpong namanya Sangril. Kenapa Sangril? Karena garongnya biji kelernya 1. Lu tinggal lu. Sanglir itu biji kelernya 1. Di Bogor mungkin nih. Orang dah. Nah, di Kelengkong itu Serpong ada nomor Sanglir. Itu dan Sanglir kenapa? Rampoknya. Nah, ini daerah Hamdan Bapak. Jadi rampok-rampok itu tahu daerah Hamdan itu tidak ada perumahan. Kemana-mana jauh dan tidak mungkin minta pertolongan. Disetoplah aman 60 rampok Bapak. Dan semua diambil. Yang tidak diambil, yang punya si Abdul Qadir. Bahkan dia sedang bertanya, punya apa? Punya uang 40 dinar dijahit di bawah ketiak. Satu pun tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Satu, anak muda. Kedua, mana ada orang jujur. Ya, kafilah aja penting Bapak. Mungkin ada yang ditaruh di sepatu, mungkin ada yang ditaruh macam-macam. Lah ini mah setiap bertanya sama rampok-rampok itu jawabnya sama. Saya memiliki uang 40 dinar dari ibu saya dijahit di bawah ketiak. Sampailah berita itu kepada pimpinan rampoknya. Coba panggil barangkali benar. Setelah dia benar, bukan nyatanya benar. Apa yang terjadi? Melomot atau melomot? Terbang, ada bentar pesona. Terpana, bentar pesona. Lihat cantik, bentar pesona. Kayak Luna Maya gitu kan. Nah gitu ya. Pasti dilihat Luna Maya. Itu terpesona. Jadi makanya benar. Akhirnya apa? Raja kepala rampok ngomong, siapa namamu? Abdul Qadir. Ditanya dasar apa kan? Situasi itu tahu benar. Dalam keadaan bahaya, semua orang ngumpetin, kamu mah malah kasih tahu dan benar nyata. Saya dipesan Bapak sama ibu saya, karena saya menuntut ilmu. Kalau ilmu yang bermanfaat,
harus berlaku jujur. Bahasa Arabnya alaihi yasidu sama tadi itu pantang bagiku berbuat dosa, aku wajib bertindak jujur. Akhirnya Raja Rampok ngomong, kamu anak muda situasi begini tidak mau melanggar pesan ibu, sedangkan aku setua ini kerjanya melanggar perintah. Hidayah dari Allah datang, akhirnya kepala Rampok menyuruh anak buahnya agar yang dirampok dikembalikan kembali, dan itu semuanya nangis dan bertaubat dan jadilah murid syahadun. Penjelasannya yang pertama dari murid syahadun adalah raja rampoknya termasuk yang 59. Jangan aneh Bapak, murid Abah Anam itu kayak kita preman ya Pak ya. Makanya jangan marah kalau orang bilang itu murid Abah, ngaji juga nggak bisa, udah nggak bisa ngaji miskin lagi tuh, keterlaluan tuh. Bukannya bersyukur pasal ini, alhamdulillah pakai kaset untuk manehmah ngaji tidak bisa tapi ketemu lagi lah. Kayaknya nggak ada satu yang termasuk dia yang bilang apa dilawan. Juga pernah ngaji, juga pernah sholat. Memang Abah Harum jujur Pak, gak pernah dulu sholat, gak pernah dulu. Abah Harum cuma ngasih tikir-tikirnya habis. Saya jawab tuh. Ya, ini banyak di masyarakat Pak. Mudah-mudahan di akhir tahun dicontoh yang baik. Kejujuran itu ada dua, secara syariat, secara hakikat. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisani 'ala fuadi. Zikir yang di hati beda dengan zikir yang di mulut. Yang di mulut ya di hati di hati. Dulu Bapak sering mendengar orang sok pintar dan pura-pura pintar, barang siapa ingin khusus sholat, ketika sholat bismillahirrahmanirrahim dipindahin ke dalam hati. Kita belum tadi gak tahu kan. Kemudian ada lagi kawan khusus sholat, bismillah diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Mazhab Imam Syafi'i, jangankan menerjemahkan. Bapak bilang begini, brengsek iman, lama berat itu batal. Yang lagi imam sholat nih, pakai lama-lama amat itu batal. Lagi lima, bismillah diterjemahkan di dalam Allah kalau terjadi dengan nama Allah yang membuat itu batal. Makanya beruntung Bapak kita belajar pikir. Kenapa angka 1 dulu, gak angka 6, gak angka 5, sedangkan rukun agama ada 3. Yang pertama iman kepada Allah, rukun iman ada 6. Islam, rukun Islam ada 5. Yang ketiga ihsan. Ada mengasuhi rukun iman yang 6, ada mengasuhi rukun Islam. Kalau tidak yang 1, uzab sabit kata wajib mah pintar 6 dan 5 seperti kelakuan monyet ngaku gulung kalapa. Nyawas ya, orang Jawa ngaku gulung kalapa. Dia pengen kelapa, nggak bisa bolongin kelapa. Padahal ilmu imannya hebat, ilmu tauhidnya hebat, kitab-kitabnya hebat, ilmu tafsirnya semua dikuasai, ilmu ibadahnya sampai dekok tidak terkok. Tekan dulu ibadah dulu, mata kaki kan sampai segini-gini Pak, mata kakinya. Oh ya gitu ya, ditekan, ditempelin ke biji salak biar kita enggak. Tetap lukanya seperti monyet yang belum. Nah kita udah kuasai rukun iman, tidak kuasai rukun Islam. Cuma 1, rasa. Bapak makan yang banyak, kalau kita rasanya enak. Daging 2 kilo lu makan, gak ada gulanya, gak ada garamnya, gak ada santannya, enak kan? Tuh, makan sate, setusuk, tapi punya sedap itu menikmat. Nah, itulah bahasa yang terkenal di wilayah Jabodetabek termasuk Jawa Barat. Kalau pintar ilmu syariat, ilmu yang seperti ilmu syariat, tafsir jangan apalah banyak. Kalau tidak dikir kolbunya sama dengan kelakuan monyet ngaku gulung. Nah,
Ada binatang juga namanya bading, tapi bukan bading loncat, badingan bukan. Tahu apa bading? Bading itu binatang kecil, tapi bisa dia makan kelapa tanpa bantuan manusia. Ngebolongin batok dengan apa itu? Pertama kelapa itu dikencingin dulu, Bapak. Jadi sudah kusuk baru digigitin. Nah, ngegigitinnya tuh batok kelapa itu udah pernah pindah-pindah, Bapak. Gak pernah pindah. Istiqomah aja sampai bulan begini. Ada batok kelapa bolongnya begini. Ada. Ada gak? Gak ada. Kalau begini gak bakal mah. Ada gak bolong begini? Bukan ono ini. Itu bading ngebolongin kelapa bulat begini. Berarti gak pernah pindah. Kalau Bapak lihat Pak kelapa bolongnya begini, dia gak bisa kereta. Artinya apa? Bapak sudah disakit. Kalau diamalkan, insya Allah bisa merasakan keundangan. Sudah disakit, tidak istiqomah sama dengan kegalauan ngoda apa? Berarti ngegigitin kelapa, menon. Ini ilmu dia. Nah jadi Bapak, ayo kita ini banding yuk. Walaupun banding insya Allah khusus. Tuh. Jadi kalau dalam thariqah ditakin dulu. Sudah ditakin dapat amalan hajar takin, dikir, diamalin tiap hari. Kata Abah sok amalkan kalawat ini aja nanti juga akan ada buahnya. Kerja kontal kehadiran. Sama Bapak kiai ditakinnya ini, orang pintar ini, orang bodoh ini, siapapun sana. Berarti Bapak baru tahu kalau ketinggian apa ketimbang itu mus. Nah kapan Pak kalau bini ente galak melulu kasih air kencing. Nah, susah kan tadi. Nah ini harus bersyukur Bapak. Gak pernah terpikir taunya orang pintar tanpa thariqah tanpa dikir seperti monyet kang gulung. Kalau apa? Segitu besarnya monyet gak bisa makan kelapa. Digigit gak bisa, hanya bolak-balik, tapi banding Pak. Dia bukan ahli apa-apa. Kalau manusia kayak kita sudah ditarget, usul. Gampang ya. Bilang saya kalau ada minat, gak apa-apa saya mengkaji. Yang tema mau, pokoknya dari jangan coba-coba. Kita perlombaan walaupun kelapa, maunya apa bandingan. Banding, cuma istiqomah konti di situ aja. Dan gak pernah melebihi batas. Makanya kita ukuran dipikir Pak. Kalau sudah nikmat sudah berhenti. Kata apa? Tolong jangan apa mengganggu aktivitas. Contoh ada seorang karyawan masuk jam 6 jangan jam muda. Kena Anda habis talqin dikir sampai lewat jam 6. Kira-kira masuk pabrik itu pas waktu apa terlambat? Tiap hari terlambat seminggu dapat apa SP surat kegiatan bisa jadi surat pemecat. Nah makanya jangan sombong situ pergi. Saya nggak takut ya, yang bilang berada terjadi takut siapa? Boleh Pak Bayu subuh 3 dohor asar maghrib isya bayar berapa bayarnya? Kalikan aja 165 kali berapa? 825. Nah, tapi yang 3 jangan dihitung, bego sih. Taruhan banget. Yang punya utangnya apa? 162 buat takut lu. Yang 3 mah jangan hitung. Tetap punya utang satu tapi Pak Bayu. Kalau saya mau bayar 162 aja, dikali 5 berarti. Nah, jadi yang dia bonus ya itu hebatnya thariqah tabarruk. Thariqah tabarruk. Makanya saya sering bilang tolong jangan punya pikiran melebihi guru. Ya, lebih. Nah, makanya tadi amalin aja lah, udah ditarget amalin aja sesuai. Tapi jangan lupa kita punya kewajiban ngurus keluarga, ngurus anak, ngurus diri sendiri. Kalau kita kerja di orang, patuhi tuanmu baru Tuhan. Jangankan orang saya juga sama. Saya kerja di seseorang dohor misalnya jam 12 pulang 10
kita biasa istirahatnya jam 12 Pak. Bagaimana Pak? Boleh nggak kita sholat? Boleh sholat kan? Cuma Anda khianat. Kenapa khianat? Karena Anda jadi orang ada bahasa ikuti Tuhanmu baru ikuti Tuhan. Ya. Lohor jam berapa seberapa, kurang seberapa, ya. Istirahat jam 2, berarti Anda sholat dalam posisi ya, weh. Wah, haram-haram lagi. Makanya ada begini aja. Maju aja maju. Jangan gaul-gaul, ayo. Maju aja maju. Nah ini kan makanya berat, Pak. Nah makanya dikatakan dipikir mudah-mudahan dosa yang terasa, dosa yang tidak terasa diampuni. Yang paling banyak dosa yang tidak terasa. Saya ingat dulu, memang saya kira di diri saya. Jabatan jangan dicari, tanggung jawab dan dihilangkan. Tapi saya waktu itu lupa Pak, nyawa juga kepala desa. Karena saya berpikir dari kepala desa bisa punya istri lebih dari saya. Ya rata-rata begitu. Ya rata-rata kepala desa istrinya lebih dari saya. Untuk apa? Antisipasi. Antisipasi. Kalau dari kita rakyatnya, kata istrinya nggak ada di istri yang kedua. Data ke kedua gak ada di istri yang ketiga, gak ada ketiga di istri yang keempat, gak ada keempat mungkin yang bungkus umur. Nah, tapi apa jadinya barangkali niat saya dulu Pak. Kepala desa gak ketahuan, sekarang jadi wakil target lebih konyol lagi Pak, lebih dari saya. Makanya disuruh kaget, gue juga bingung, jangankan lo, gue juga bingung. Kita prediksi 1, 2 itu ketika pengen jadi kepala desa. Tapi alhamdulillah saya kan, ya mungkin doa saya dicatat oleh Allah. Saya dulu menjadi kepala desa pengen punya istri lebih sah. Jadi wakil target, bukan 1, 2 lagi lebih Pak, gak usah tahu lagi. Anda juga pengen tuh. Cuma kebanyakan yang ketat sama istri, udah tahu lah. Depan istri Pak Soleh, Bayu, ya udah di istri kayak apa udah lepas dari kedongan. Makanya tapi jangan ada bakalan suami sayang dan nur pada diri. Nabi Adam pun pernah nur kepada sekian. Terus tahu Pak. Jadi bukan gengsi kali. Kalau bikin ini kau ada gengsi. Ya. Karena Adam juga pernah tahu Siti Hawa itu digoda setan. 40 tahun setan menggoda Adam dan Hawa supaya makan buah kot. Akhir itu Pak, apa yang terjadi hidup Adam dulu dikasih, ya udahlah, nah, diusir nih. Nah, kayak jalan. Karena kalau Adam di surga itu gak bakal punya anak. Jadi kan syariat harus itu ya di surga nggak ada yang hidup goblok sih. Apalagi yang habis pikirkan tadi di surga itu dulu gak ada bani junub. Gak ada dosa kecil, gak ada hadas. Kepikirnya di sana ada toilet, tolong sih. Di surganya kayak toh, jangankan haid, pipis saja ya, ngeludah aja, enggak ada ingusan juga. Masa di surga pipis? Yang bikin toiletnya siapa? Bebek bikin toilet di surga. Dikasih bidadari 40 orang, emang tidur gak ada. Waduh, ayat 40 pakai di dunia satu ada dulu harus Ubimah. Makanya bisa jelaskan di surga itu tidak ada urusan dengan dunia. Gak mati, seumur hidup gak mau. Gak ada gelas, ada gelas dibuat dari emas semua. Di dunia itu haram. Jangankan dari emas, dari perak pun haram. Barang siapa buka piring, punya gelas, punya sendok dibuat dari emas atau perak, dia akan diharamkan tinggal dalam surga. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 karomah. Istiqomah lebih sulit daripada mencari 1000 karomah. Zaman kita belum ketemu tariqah, apa sih istiqomah? Apa itu tariqah? Udah. Tapi alhamdulillah, walau kita bukan santri, kita bukan ahli agama, tapi alhamdulillah tahu kalimat usul.
Tahu kalimat wasilah. Masalah talqin itu banyak orang selama dianggapnya talqin itu nanti kalau sedang menghadapi kematian. Kan Bapak tahu kita sering melihat orang sekarang itu sadar apa tidak sadar? Tidak sadar. Bukan hanya tidak sadar, maka dan pun bahkan bayangkan sakitnya dicabut nyawa, menggemuruhnya dicabut nyawa lebih keras daripada 1000 surah pendek. Gak percaya mati sekarang lu ngomong aja lu percaya gak? Masa tak percaya kan udah percaya aja lu. Bayang dicabut nyawa itu kerasnya jarinya lebih nyaring daripada bom Iran ngahantam Israel. Bayangin diambil dari telapak kaki. Gak bisa sering nonton kalau lagi lagi. Kalau pengen coba gabung Jawa ada. Mungkin contohnya enggak di depan kaki ente ada bulu. Coba tarik yang ini. Tarik coba. Nyanyi gak coba? Tuh. Itu contoh. Gunanya apa sih di jempol kaki? Kalau alir saja, kumis saja. Nah ini jempol kaki. Itu untuk pembuktian. Kalau nggak percaya disabut nyawa sakit, cabut aja dulu. Dicabut dulu di jempol kaki aja apa beringis-beringis. Apalagi cabutnya sakitnya pada sebelum nyawa lakir mautakum la ilaha illallah. Jangan nunggu nanti Bapak. Makanya ini terus luar biasa kita lah dulu. Nah, kalau ada orang itu kalau saya dilawan dia ada. Ya, kamu selesai kalau saya dilawan. Andi penggonggong. Salah, dikir kalender. Tapi lah kan nggak ada di sini mau kesini. Jauh di mata dekat. Gape. Kalau dulu kenapa jauh di mata dekat? Contoh pembuktian. Zaman dulu orang Kemang itu baliknya sono Pak. Itu. Dia 40-an gatel mas, jangankan suara, jangankan video call, suara kan. Tapi zaman sekarang Pak, belum hari berapa baru nyampe di Bandara King Abdul Aziz. Halo Mama, tuh, Papa sudah nyampe coba. Makanya Papa koordinasi di samping kalau kamu kan tolong jangan bawa HP supaya khusyuk. Ini dari Masjidil Haram, telepon, video call, lagi makan nasi kebuli. Mama, Papa pakai ini, aduh Papa sampai kantong, banget. Lah, barangkali boleh bawa ketika kita sudah beres ibadah Bapak. Ini mah baru nyampe aja sudah video call. Nah, kadang-kadang kan di sana jam 12, di kita di sana jam 8, di kita jam 12 di kita ada di tempat di halo Mama, coba. Nah ini kelamaan nggak ada peraturan kayak itu tadi. Gak tahu istilah Pak Kiai jauh di mata dekat ya apa itu. Kalau dulu mah doa. Tetap malam Jumat ada pengajian Yasin. Kurang nyambung Pak. Yasin itu kebiasaan kita kalau ada orang meninggal. Nah ini, lah ini mah tiap hari itu kapan pada curang Yasin. Ya, tiap hari video call tuh, ya. Kadang-kadang sama ada itu kayak pada gede. Rupanya itu tadi, mudah-mudahan lah. Bapak walaupun belum merasakan nikmat di sana, jangan khawatir Bapak. Apa udah haji jadi, udah umroh jadi. Haji jadi, umroh jadi. Loh, kenapa Pak Yai? Setiap haji masuk umroh. Jangan coba-coba haji syariat di bulan Muharram ada nggak? Ada nggak? Atau di bulan Syawal? Haji itu di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Nah, lebaran haji atau lebaran Dzulhijjah? Itu ada. Tapi bilangnya lebaran. Karena lebaran Pak Haji, Ustaz Sidik, sholat pakai kaos, naik kaos senang-senang jadi. Ini kebiasaan kita Pak. Dari zaman kebenan sampai zaman kebenun. Itu dalam kurang perhatian. Padahal hadisnya sama. Nabi bersabda, barang siapa menghidupkan Idul Fitri, malam berdirikan zikir dan banyak doa, orang itu tidak akan dimatikan hatinya
di mana banyak pereman kadang. Dari kapan? Dari Isya sampai sholat. Lu kemarin takbir ya? Sampai subuh. Kalau Idul Fitri wajar lah, Pak Idul Fitri. Benar kita selama Ramadan kan begadang terus. Ya, benar Pak. Itu bulan Ramadan hawanya bengkak sampai imsak, ya. Sampai dari imsak gitu bangun-bangun mah. Nah, gua tahu kalau tahu lah. Kalinya pada daerah tidurnya orang puasa. Benar Pak, soal hadisnya benar. Tapi kalau kagak sholat gimana? Dijawab lagi, orang tidur gak wajib sholat. Ya memang ya, seperti ini yang sudah dalilnya memang. Berapa tidur? Tidurnya orang puasa. Kan kamu tidak sholat, orang tidur tidak wajib sholat. Benar gak orang tidur? Oh, orang tidur. Makanya saya bilang kalau Anda bisa tidur seperti ashabul kahfi, orang hebat. Orang tidur gak wajib dari duit, gak wajib sholat tuh. Kalau malaikat nggak ada itu sombong. Sekali tidur hari 40 cemeng. Loh kalau bisa tidur seminggu gua kuruin. Pernah lu tidur hari 2 malam. Usia makanya suka ketawa gampang, Pak. Ya. Melong ikan. Ikan selalu melon. Pakai alhamdulillah melek terusan. Melek makan apa? Ini banyak ibadah merasa sombong. Kalau kamu bisa tidur, gua salut. 10 hari gak bangun minimal rokok utuh. Ya ekonomis deh. Minimal nasi utuh. Serumah anaknya tidur, istrinya tidur. Sudah berapa? Sebulan. Wah hebat. Pasti masuk muli. Masuk muli kayak gitu. Lu muli tahu nggak lu? Apa muli? Belum kagak tahu. Ini bapak ya. Artinya jangan ada kesombongan. Saya pakai mandi tobat. Pada abang nggak jadi. Kalau nggak bisa mandi tobat malam, sholat didamping balah pada malam. Sholat tobat pada. Karena ada itu bapak. Baik mencari ya. Kemarin ada saya omel itu di malam banyak. Oke, siapa? Saya kayaknya udah penuh nih tadi pasal. Minta tapi lagi mati. Oh, ini orang hebat banget. Pemain sengaja. Ente begini aja. Kalau pengen pasang balon itu, gak usah beli tujuh. Cukup beli balon yang paling gede. Bikin paralon. Bikin 7 titik buat keran itu aja. Khawatirnya ada di takdir lah 57, 77 berantakan. Jadi, tapi cukup hidupkan kalbumu, bersihkan hatimu, semua akan terbawa semua. Gara-gara satu, semua ke bawah. Gara-gara pakai 7, ini kosong, ini penuh, ini kosong. Bagaimana? Makanya bahasa ini aja gak usah berteman orang itu satu aja. Patah aku gede, 2.000 leh. Tinggal beli orang. Beli 7 rata-rata 240 liter. Ini habis, ini habis. Maka nih, ya, itu nomor sobatnya. Ketika wakil takdir lagi 47, apa maka ngomong? Dan kita yang minta ibadah pada tangan ini. Ya isolasi pada apa? Minta takdir lagi 47. Tadi pas satu aja, kabur lagi. Benar, karena lagi batu sombongnya masih jalan, rakusnya masih jalan, dengkinya contohnya apa? Tetangga beli mobil ente sakit gigi namanya